VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat dalam edisi hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Apa kabar nih? Semoga kabar baik ya. Seperti biasanya pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya kandidat Capres Amerika Serikat Kamala Harris mengerucutkan pilihan bakal cawapresnya. Sementara pesaingnya, mantan Presiden Donald Trump, ingin waktu dan tempat pelaksanaan debat Pilpres berikutnya diubah. Signals a lot about her and her priorities and her approach to governing. Pemilihan itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya, prioritasnya, dan pendekatannya terhadap pemerintahan dalam hal siapa yang akan ia pilih sebagai penggantinya. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar RAPBN 2025 mengakomodasi program Prabowo Gibran. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita awali siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Made Yoni. Selamat pagi pendengar, Departemen Luar Negeri Amerika Senin mengatakan bahwa mereka telah melakukan kontak dengan Brasil, Meksiko, dan Kolombia mengenai jalan ke depan untuk Venezuela setelah pemilihan umum yang disengketakan. We're in close contact with our partners in the region, especially with Brazil, Mexico, and Colombia, about a path forward. We continue to urge the Venezuelan parties to begin discussions on a peaceful transition back to democratic norms. Pemerintah Brasil seperti halnya Kolombia dan Meksiko telah menyerukan agar hasil pemungutan suara secara keseluruhan dikeluarkan setelah pemilihan umum Venezuela pada 28 Juli lalu. Namun sejauh ini otoritas pemilu Venezuela gagal melakukannya, sementara otoritas pemilu negara itu telah menyatakan bahwa Presiden Nicolas Maduro memenangkan pemilihan kembali untuk masa jabatan ketiga. Yordania telah meminta semua maskapai penerbangan yang mendarat di bandara-bandaranya untuk membawa bahan bakar cadangan selama 45 menit yang dipandang para ahli sebagai tindakan pencegahan jika terjadi serangan oleh Iran terhadap Israel. Beberapa maskapai penerbangan telah menghindari wilayah udara Iran dan Lebanon serta membatalkan penerbangan ke Israel dan Lebanon seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya konflik di wilayah tersebut setelah terbunuhnya para anggota senior kelompok-kelompok militan Hamas dan Hezbollah minggu lalu. Notam pemberitahuan keselamatan yang diberikan kepada pilot dikeluarkan pada hari Minggu oleh pihak berwenang Yordania yang meminta semua maskapai penerbangan untuk membawa bahan bakar cadangan untuk alasan operasional. Hal ini berlaku hingga pukul 22 GMT pada hari Selasa. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Senin mengundurkan diri dan melarikan diri ke India, mengakhiri kekuasaannya selama 15 tahun di tengah-tengah protes mematikan selama berminggu-minggu menentang sistem kuota untuk jabatan di pemerintahan. Hasina meninggalkan kediaman resminya di ibu kota Dhaka, menaiki sebuah helikopter militer bersama saudara perempuannya dan terbang melintasi perbatasan menuju India sehari setelah hampir 100 orang tewas dalam bentrokan dengan pihak berwenang. Tujuan akhirnya belum jelas. Panglima Angkatan Darat Bangladesh, Jenderal Waqar Uzzaman yang berbicara di televisi pemerintah kepada negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Selatan yang berpenduduk 170 juta jiwa itu mengatakan bahwa Hasina, usia 76, telah mengundurkan diri dan militer akan membentuk pemerintahan sementara. Jenderal Waqar Uzzaman yang mengenakan pakaian militer mengatakan negara ini telah sangat menderita, ekonomi telah terpukul, banyak orang telah terbunuh. Inilah saatnya untuk menghentikan kekerasan. Saya berharap setelah pidato saya, situasi akan membaik. Penasihat senior Gedung Putih Jens Sperling meninggalkan posisinya di pemerintahan untuk bekerja dengan kampanye pemilihan Wakil Presiden Kamala Harris. Seiring dengan upaya Partai Demokrat
untuk menentang Donald Trump dalam isu-isu kebijakan pada pemilu November mendatang. Sperling akan menjadi penasihat ekonomi senior untuk tim kebijakan Harris. Pergeseran ini diungkapkan oleh pejabat Gedung Putih yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya untuk membahas masalah personalia. Sperling pernah bekerja di bawah pemerintahan Bill Clinton dan Barack Obama sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih. Presiden Joe Biden menugaskannya untuk mengelola paket bantuan pandemi senilai $1,9 triliun. Sebuah peran di mana Sperling mengimplementasikan perluasan sementara kredit pajak anak. Ia juga menjadi penghubung Gedung Putih dengan serikat pekerja dan perusahaan mobil selama pemogokan kerja. Amerika telah menyelesaikan penarikan pasukan dan aset militernya dari pangkalan militer terakhirnya di Niger. Demikian diumumkan oleh Departemen Pertahanan Amerika dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Niger dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Senin. Penarikan ini menandai berakhirnya misi kontraterorisme Amerika di negara tersebut, bahkan ketika ekstremisme kekerasan terus meningkat di wilayah Sahel. Hanya sedikit personel militer Amerika yang masih berada di Niger, kata seorang pejabat pertahanan Amerika kepada VOA setelah pengumuman itu. Mereka yang masih ada bekerja di luar kedutaan, termasuk perwira tinggi Amerika yang mengawasi upaya tersebut, Mayor Jenderal Kenneth Hickman. Misi ini belum selesai karena masih ada beberapa tugas administratif. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni. VOA This Morning, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dilaporkan mengerucutkan pilihannya untuk posisi bakal calon wakil presidennya pada Pilpres November mendatang. Bakal calon yang akan dipilihnya rencananya akan bergabung dengannya pada acara kampanye hari Selasa di Pennsylvania. Sementara itu, mantan Presiden Donald Trump menyampaikan pendapatnya melalui media sosial tentang alasan harus ada perubahan tempat dan tanggal pelaksanaan debat Pilpres berikutnya. Siapa yang akan dipilih oleh Wakil Presiden AS dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris sebagai pasangannya dalam pemilu presiden 2024. Para aspiran utama termasuk Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, Gubernur Minnesota Tim Walz, dan Senator AS Mark Kelly. Ilmuwan politik Universitas Duke, John Green, mengatakan pemilihan calon wakil presiden akan menjadi kesan pertama bagi pemilih AS terhadap penilaian Harris sebagai calon presiden Amerika Serikat yang ke-47. Signals a lot about her and her priorities and her approach to governing. Pemilihan itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya, prioritasnya, dan pendekatannya terhadap pemerintahan dalam hal siapa yang akan ia pilih sebagai penggantinya jika karena alasan apapun ia tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai presiden. Harris berencana melakukan kampanye ke beberapa negara bagian yang menjadi medan pertempuran mulai Selasa di Pennsylvania dengan wakil presiden yang ia pilih. Tim kampanye Trump juga diperkirakan akan terus menggunakan waktu dan energi di negara-negara bagian yang dapat menentukan hasil pemilu bulan November. Ketika para pemilih AS menantikan pengumuman calon wakil presiden yang demokratis, muncul minat baru mengenai apakah Harris akan berdebat dengan saingan politiknya mantan Presiden Donald Trump. Calon presiden dari Partai Republik ini mempertanyakan setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan, mengapa debat presiden yang semula dijadwalkan pada 10 September di jaringan televisi ABC harus diganti dengan debat di jaringan televisi Fox News di Pennsylvania pada awal September dengan penonton langsung. Pada hari Sabtu, Trump menulis di platform Truth social media miliknya, saya akan berdebat dengannya pada 4 September atau saya tidak akan berhadapan dengannya sama sekali. Well, Donald, I do hope you'll reconsider. Ya, Donald, saya harap kamu mempertimbangkan kembali untuk bertemu dengan saya di panggung debat. Karena seperti kata pepatah, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja langsung kepada saya. Katanya, apakah Harris dan Trump akan bertatap muka? Masih belum diketahui, namun mantan Presiden Trump akan mempunyai kesempatan baru untuk melawan Harris dan pasangan baru wakil presidennya.
Puspita Sariwati, VOA, Washington. Amerika Serikat dan sejumlah negara lain meminta warga negara mereka mengungsi dari Lebanon di tengah ketakutan akan pecahnya perang berskala penuh di kawasan tersebut. Sementara itu, Washington mengerahkan kekuatan militer tambahan ke kawasan itu untuk mencegah serangan militer Iran ke Israel. Para penumpang di Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon terkena dampak gangguan penerbangan pada hari Senin, seiring meningkatnya kekhawatiran akan terjadinya perang berskala penuh di kawasan tersebut. Menyusul beberapa negara lain, Turki dan Jepang juga mendesak warga negaranya untuk meninggalkan Lebanon setelah serangan udara di Beirut pekan lalu menewaskan komandan militer senior Hizbullah, kelompok militan Lebanon. Penumpang asal Suriah, Adnan Al-Sheikha menuturkan, saya sudah di sini sejak tengah malam. Saya tiba di bandara tepat tengah malam tadi. Penerbangan saya seharusnya pukul 3.55 pagi, tapi mereka menundanya untuk pertama kali ke pukul 1.15 siang. Dari pukul 1.15 siang, mereka menundanya lagi ke sekitar pukul 6 sore. Sementara itu, sejumlah kapal perang dan pesawat tempur Amerika dikirim ke Timur Tengah untuk mencegah pecahnya perang berskala penuh dan demi membela Israel. Dalam wawancara dengan program This Week ABC News pada hari Minggu, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Feiner mengatakan, Pentagon mengirimkan sejumlah besar aset ke kawasan tersebut untuk mempersiapkan kemungkinan kebutuhan pertahanan lainnya bagi Israel dari suatu serangan. Meski secara bersamaan kami juga berusaha sangat keras untuk menurunkan ketegangan situasi secara diplomatik, karena kami yakin perang kawasan tidak akan menguntungkan siapapun saat ini, dan itu yang justru kami coba hindari sejak peristiwa 7 Oktober. Unjuk kekuatan militer itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan menyusul pembunuhan pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pekan lalu. Beberapa hari sebelumnya, sebuah serangan roket ke dataran tinggi Golan yang diduduki Israel menewaskan 12 anak yang berada di sebuah lapangan sepak bola. Israel menyalahkan Hizbullah atas serangan tersebut dan kemudian melancarkan serangan ke Lebanon yang menewaskan seorang komandan Hizbullah. Baik Hamas maupun Hizbullah sama-sama didukung Iran. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari menuturkan, Hezbollah's ongoing aggression, agresi dan serangan brutal Hizbullah yang terus berlanjut menyeret rakyat Lebanon dan seluruh Timur Tengah ke dalam eskalasi yang lebih luas. Meskipun kami lebih memilih untuk menyelesaikan permusuhan tanpa perang, IDF sebenarnya siap menghadapi skenario apapun. Sementara di Beirut, dalam tayangan yang disiarkan stasiun Al-Manar TV yang dikelola Hizbullah, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah membantah keterlibatan kelompoknya dalam serangan ke dataran tinggi Golan. Kami dengan tegas membantah bertanggung jawab atas insiden ini, dan kami berani memikul tanggung jawab jika memang kami mengebom suatu tempat, bahkan jika dilakukan secara tidak sengaja. Terlepas dari aksi saling tuduh, konsekuensi nyata dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di kawasan itu. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Presiden Joko Widodo meminta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025 dapat mengakomodasi program-program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Gibran. Kita simak laporan kita Intan dari Jakarta berikut ini. Jokowi menyampaikan hal tersebut ketika memimpin rapat terbatas mengenai rencana kerja pemerintah, nota keuangan, dan RAPBN tahun 2025 di kantor Presiden Jakarta. Senin 5 Agustus. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih. Meski begitu, Jokowi tetap mengingatkan di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut harus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas itu menyatakan
menyatakan pihaknya tidak bisa menyampaikan substansi daripada RAPBN 2025 karena hal tersebut akan disampaikan pada pidato nota keuangan oleh Presiden Jokowi 16 Agustus mendatang. Meski begitu, Menkyu Sri menuturkan bahwa proses pembahasan dan penyusunannya antara pemerintah saat ini dengan tim transisi Prabowo Gibran dan DPR berjalan cukup baik. Dalam kesempatan ini, Menkyu Sri juga menjelaskan penyusunan postur APBN 2025 sesuai arahan dari Presiden Jokowi bahwa anggaran negara di tahun depan harus bisa mengakomodir program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR, namun karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan Presiden terpilih. Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari Presiden terpilih. Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede mengungkapkan, berdasarkan pernyataan dari Menkyu Sri Mulyani, APBN tahun depan defisitnya akan tetap dijaga di bawah 3%. Dengan begitu, anggaran negara pada tahun depan di tangan pemerintahan baru, fiskalnya cenderung tidak akan terlalu ketat. Ya, kan itu sudah masuk ya, jadi sebenarnya tidak ada isu lagi ya, makan siang gratis bisa jalan. Nah, tapi kan kalau ada aspirasi lain dari pemerintah, salah satunya misalkan nomenklatur berubah, ada KL yang menambah. Ini kan either way, ada penambahan anggaran yang harus dipentokin sampai 3% budget anggarannya terhadap PDB, atau ya harus ngambil dari anggaran-anggaran lain. Namun katanya pemerintahan baru tetap harus mewaspadai isu perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas agar tetap bisa memaksimalkan penerimaan negara. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.